Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin amma ba'd. Narasumber yang saya cintai, Pak Rizal Ramli sebagai mantan Menko Maritim dan Sumber Daya Indonesia. Dan dalam hal ini sekarang kita undang sebagai ekonom juga. Kemudian bersama kita juga ada Dr. Nadia Tarmizi sebagai Jubir Kemenkes. Selamat bergabung, Bu. Kemudian ada epidemiolog yang sudah kita kenal semuanya, Dr. Tifa Fauzia ya. Panggilnya Dr. Tifa, Bu ya? Tifa saja, Pak Anies. Iya, Dr. Tifa. Ini sebagai epidemiolog. Juga rekan-rekan wartawan yang ikut di Zoom ini, tapi sebagian besarnya mengikuti acara ini melalui berbagai platform media sosial. Saya sering mengatakan bahwa krisis yang kita hadapi ini memiliki 3 ciri, yaitu yang pertama ini krisis berlarut, maksudnya waktunya akan panjang. Yang kedua bersifat multidimensi, dan saya sering mengulangi bahwa krisis ini akan memiliki 4 rute kalau kita salah mengelolanya. Yang pertama adalah pandemi, yang kedua dan sekarang sedang kita jalani yaitu krisis ekonomi, dan yang ketiga ini kalau salah ditangani di sini akan terjadi krisis sosial, dan yang keempat sangat mungkin juga memicu krisis politik. Kemudian ciri yang ketiga dari krisis ini adalah sifatnya yang sistemik. Maksudnya krisis ini menggoncang seluruh sendi-sendi sistem atau tata kelola dunia saat ini, karena bukan hanya Indonesia menderita, tapi seluruh dunia sekarang ini menghadapi tantangan eksistensial yang sama. Nah, sekarang pada kesempatan ini kita akan membicarakan sejauh mana krisis ini sekarang akan berpindah ke rute yang ketiga dari krisis ekonomi menjadi krisis sosial. Dan untuk itu saya kira kita perlu membaca paling sedikit 3 tanda-tanda. Yang pertama adalah satu tanda yang harus dijawab oleh para saintis kita. Dan saya kira untuk itu kita mengundang Dr. Tifa ke sini. Pandemi ini berapa lama akan kita hadapi? Apakah ada frame waktu yang bisa kita bayangkan? Terutama ketika varian-varian baru yang muncul ini ternyata lebih kuat dari vaksin yang ada. Berapa lagi varian yang akan kita hadapi? Dan apakah varian yang ada nanti yang akan muncul kemudian lebih kuat dari vaksin yang ada, sehingga kita perlu lagi vaksin yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Karena dengan menjawab persoalan time frame ini secara saintifik, paling tidak kita mempunyai bayangan bagaimana cara kita mengelola situasinya. Itu pertanyaan yang pertama, tanda-tanda yang pertama yang harus kita baca. Tanda yang kedua adalah tanda yang berhubungan dengan pemerintah, yaitu sejauh mana daya tahan fiskal pemerintah. Kalau misalnya ya, kita membuat imajinasi aja dulu ya, para narasumber kita ini. Misalnya varian baru itu ternyata lebih kuat dari vaksin yang ada, ya kan? Lalu kemudian kita perlu lagi vaksin baru atau vaksin yang ketiga, keempat, dan seterusnya, dan tidak bisa kita bayangkan. Lalu kita membayangkan misalnya bahwa untuk mencapai angka herd immunity misalnya diperlukan 60% populasi. Kalau kita ambil secara global, katakanlah 4,5 sampai 5 miliar populasi dunia yang harus diberikan vaksin. Dan satu varian itu kira-kira memerlukan 2 kali suntik satu vaksin. Lalu ada varian baru, kemudian perlu lagi 2 shot lagi, dan seterusnya, dan seterusnya. Kan kita akan membayangkan berapa puluh miliar vaksin yang akan diproduksi secara global, dan bagaimana satu nomenklatur dalam pengeluaran pemerintah ini akan menyedot anggaran dalam jumlah yang sangat besar.
Lalu kita membayangkan bagaimana daya tahan misalnya UMKM kita atau small business kita, dan secara umum korporasi bagaimana mereka bertahan, bukan hanya sekarang perusahaan kecil yang menjadi collateral damage dalam situasi ini, tapi juga saya kira termasuk BUMN kita. Mungkin kalau kita buka secara jujur apa adanya, jangan-jangan yang duluan kolaps justru BUMN kita gitu ya. Jadi ini semuanya menunjukkan bahwa tantangan ini akan menyedot anggaran pemerintah sedemikian rupa, sementara pada waktu yang sama menutup sebagian besar sumber pendapatan pemerintah. Jadi ini tidak bisa kita bayangkan bahwa berapa lama kita bisa bertahan secara fiskal dalam situasi seperti ini. Saya kira ini nanti akan menjadi porsinya Pak Rizal ini ya, sebagai mantan menterinya Pak Jokowi juga nih. Nah, yang ketiga ini saya kira ini juga nanti ada porsi buat Bu Nadia ini. Kan ini juga ada ujian bagi sistem kesehatan kita gitu ya. Baik institusi pelayanannya seperti rumah sakit maupun tenaga kerjanya, nakes kita semuanya, dan juga yang menyangkut masalah instrumen pembiayaan bagi rumah sakit kita itu dalam bentuk asuransi dan seterusnya gitu ya. Ini semuanya juga akan menunjukkan berapa lama pemerintah ini bisa bertahan dalam situasi seperti ini. Karena ini kan tantangan bagi pemerintah sebagai institusi. Apakah krisis ini lebih besar dari kapasitas pemerintah untuk mengatasinya? Karena ini pertanyaan yang sangat fundamental gitu ya. Kemudian ada tanda-tanda yang ketiga. Jadi setelah pertanyaan saintifik tadi menyangkut time frame, yang kedua adalah menyangkut daya tahan fiskal pemerintah. Ini ada persoalan yang ketiga, yaitu daya tahan publik. Daya tahan publik maksudnya kan begini, ini kan terjadi PHK dalam jumlah besar-besaran, angka kemiskinan naik gitu ya. Hari ini kita membaca di Detik 25.000 warteg di Jakarta atau sekitar 50% kira-kira tutup. Ini kan angka kemiskinan naik 2 digit lagi, dan tentu saja survei-survei yang kita lakukan di Partai Gelora juga menunjukkan bahwa public mood kita, suasana jiwa, suasana emosi masyarakat kita ini sekarang luar biasa rusaknya, dipenuhi oleh kesedihan, ketakutan, kemarahan, dan frustrasi. Kalau kita lihat rute emosional ini memang bisa berwujud dalam bentuk yang bisa kita sebut sebagai amuk. Ya. Jadi secara psikologis sebenarnya situasi ini sudah ada di lampu kuning menuju social unrest ini tadi, menuju krisis sosial ini. Nah, tapi kita juga bisa melihat apakah sistem sosial kita misalnya dalam bentuk struktur extended family kita, artinya keluarga saling menanggung beban akibat kemiskinan yang terjadi ini, sehingga ada tekanan hidup tapi bisa diredam, bisa diserap oleh struktur keluarga kita. Begitu juga ada begitu banyak kegiatan charity, tapi sejauh mana itu semuanya bisa bertahan untuk mencegah terjadinya ledakan sosial yang sekarang ini seperti yang saya katakan tadi, ini potensinya sangat besar menjadi rute ketiga krisis ini setelah pandemi, krisis ekonomi, krisis sosial, lalu mungkin krisis politik. Tentu saja kita tidak menginginkan semua ini terjadi, tetapi kita perlu arif, bijak, dan juga hati-hati membaca tanda-tanda ini tanpa bermaksud saling menyalahkan, karena pada akhirnya ini merupakan tantangan bagi kita semuanya sebagai bangsa. Bapak Ibu sekalian, kira-kira ini yang kami bayangkan, karena itu kita membuka dialog ini dengan mengundang 3 narasumber kita yang insya Allah punya kompetensi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Mudah-mudahan insya Allah krisis ini tidak berlanjut menjadi krisis sosial, walaupun saya katakan bahwa tanda-tandanya menunjukkan bahwa kita ada di lampu kuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.